Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan ya. Ini adalah bab 3 untuk matematika kelas 6 ya. Oke. Untuk playlistnya ini adalah playlist untuk kelas 6 ya, matematika. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ini dibahas mulai bab 1 halaman 1 ya, silahkan dilihat. Oke, linknya di kolom deskripsi. Sekali lagi kita sekarang pada bab 3 bangun ruang. Kita baca dulu pembukaannya. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda, ada segitiga, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, topi ulang tahun, itu semuanya adalah bangun ruang. Dan beberapa benda lainnya ya. Contoh benda sekitarmu ada yang berbentuk prisma. Kita nanti belajar prisma ya, tabung, limas, kerucut, bola. Ayo ingat kembali konsep sebelumnya tentang bangun ruang, kubus dan balok. Baik luas permukaan bangun ruang maupun volume bangun ruang tersebut. Jadi kata kunci yang akan kita pelajari di bab ini adalah luas permukaan, volume bangun, prisma, tabung, limas, kerucut dan bola. Oke. Bacalah dengan seksama, perhatikan gambar dan bacaan berikut ya. Seorang arsitek modern saat mendesain perkantoran banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya ya. Bentuk bangun tersebut dikombinasikan dengan bentuk bangun yang lain. Contohnya pembangunan Semindo Tower atau dikenal dengan Gamma Tower yang berada di Jakarta. Ya, di sini tower itu. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi di Indonesia yang disusun dengan kombinasi prisma dan balok. Gedung-gedung ini terlihat sangat elok. Ya, desainer bangun tersebut telah menggunakan beragam bentuk bangun ruang geometri. Bentuk-bentuk ini dipelajari dalam matematika. Ya, termasuk di bab ini. Keberadaan gedung-gedung pencakar langit nan elok merupakan hasil karya manusia. Tangan dan akal manusia merupakan kebesaran Tuhan, ya, yang Maha Esa. Bangun-bangun prisma, tabung, limas, kerucut dan bola akan dibahas di bab 3 ini. Oke, apa yang akan dipelajari setelah mempelajari bab ini diharapkan ya bisa membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut dan bola. Inti dari bab ini ya menjelaskan bangun ruang. Ya, bangun ruang ya, dan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Jadi dari bangun ruang nanti ada bola, ada limas, kerucut, kita cari luasnya berapa, kita cari volumenya berapa. Mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, bola, apa beda, apa persamaannya. Mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Ini bab yang sering keluar di ujian, baik itu UN ya maupun ujian kenaikan kelas. Jadi penting untuk kalian pahami. Ya, ini adalah tokoh kita di bab ini, Thales. Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos. Jadi dia membicarakan dunia itu secara rasio ya, secara logika ya, melainkan dengan rasio manusia. Thales lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasihat, insinyur, usahawan, matematikawan dan ahli perbintangan karena kejeniusannya tersebut. Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Jadi tokoh yang menjelaskan dunia tidak dari sisi mitos ya, tapi dari sisi logika. Oke. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Ada 5 tahapan ya, seperti biasa kita akan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Bangun prisma. Apa itu prisma? Ya, kita mengamati, ini adalah gambar tenda. Ya, pernah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Pernah ikut pramuka kan? Prajamuda karana. Ya, tenda apakah yang pernah kalian dirikan? Ya, jadi tenda ini adalah salah satu bentuk prisma dan ini adalah prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Karena ada ini akan berfungsi sebagai alas dari prisma. Ada 2 bentuk segitiga yang dihubungkan ya sebenarnya.
Nah, ini prisma segitiga. Ya, jadi kalau prisma segi 4 ya bentuk segi 4 yang dihubungkan, ya. Dan ini prisma segi 5 ya segi 5 yang dihubungkan. Jadi prisma itu tergantung alasnya. Ini disebut sebagai alas atau atapnya, ya. Oke. Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Tenda pada gambar 3.2 adalah tenda segitiga. Loh, kok nyoret-nyoret ini ada apa? Ya. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, ya. Oke, ya. Jadi ini tugas kalian ya, menulis ulang dengan kalimat sendiri. Pengamatan. Perhatikan gambar 3.3 ini gambar apa? Ini adalah gambar masing-masing adalah segi 6 ini. Segi 6. Kalau dihitung segini ada 6. 1 2 3 4 5 6, ya. Pernahkah kalian melihat lantai seperti pada gambar 3.3? Jika kamu mengambil satu paving tersebut, maka akan tampak seperti gambar 3.4. Nah, ini adalah satu paving. Dan ternyata paving ini, ya, kalau dilihat dari atas seperti ini, tapi dia memiliki ketebalan, ya, memiliki ketebalan ke sini, ya, seperti ini. Maka dia disebut juga sebagai prisma. Prisma apa? Segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6. Ya, oke. Lanjut. Perhatikan gambar paving di atas, paving tersebut berbentuk prisma segi 6. Ya, ini nggak kelihatan. Kalau ini dimiringkan baru kelihatan kalau dia prisma. Kalau di foto dari depan seperti ini kayaknya ya gambar satu dimensi. Ya ada ketebalannya. Kalau kita beri ketebalan, nah baru dia akan terlihat ini adalah sebuah prisma. Oke. Kita lanjutkan saja. Tulis ulang bacaannya. Oke. Kalian menulis dengan bahasa kalian sendiri. Kita lanjutkan aja, ayo menanya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang bangun ruang prisma. Apakah yang dimaksud bangun prisma? Bangun prisma adalah yang pertama, bangun prisma adalah bangun 3 dimensi. Bangun prisma adalah bangun 3 dimensi, ya, yang memiliki atas dan atap yang kongruen, yang memiliki alas dan atap yang kongruen dihubungkan tembok segi 4 ya pada setiap sisinya. Sisi dihubungkan dengan bangun segi 4 ya. Bangun segi 4 secara tegak lurus ya. Nah, secara tegak lurus gitu aja deh ya, secara tegak lurus dengan alas dan atap tadi ya. Ini adalah agak panjang ya. Agak susah bikin kalimatnya terus terang ya. Ada berapa macamkah bangun prisma yang kalian ketahui? Banyak sebenarnya. Ada prisma segitiga, paling tidak dimulai dari prisma segitiga. Ini pun ada prisma segitiga tegak lurus, ada prisma segitiga siku-siku, ada prisma segitiga sama kaki, macam-macam. Ada prisma segi 4. Nah, prisma segi 4 ini kita kenal sebagai balok. Jadi balok itu merupakan prisma. Ya segi lain, segi 5, segi 6, segi 7, asal atas dan atap dan alasnya itu sama, itu aja. Segitiga itu macam-macam ya, ada sama sisi, sama kaki, ya, atau sembarang. Asal alas dan atapnya sama bentuk sebuah prisma. Oke. Kalau alas dan atapnya lingkaran nanti disebut tabung. Ya, ada istilah tersendiri. Oke. Pada pengamatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalian mengetahui tenda pada gambar 3.2 merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Segi 6 heksagon yang seperti ini tadi, heksagonal, kayak rumah tawon ini. Ya, semua sisinya sama panjang. Ya, ini adalah sebuah segi banyak atau poligon dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Titik sudutnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah bangunan yang sangat kuat.
seperti ini ya, biasa kita temui pada bangunan lebah ya, rumahnya tawon ya, berisi madu seperti ini. Nah, kalau diputar 90 derajat akan menjadi seperti ini. Jadilah bentuk prisma yang biasa kita kenal. Kalau ditidurkan seperti ini ya, atap rumah, tenda seperti ini ya. Pada dasarnya adalah prisma. Dan ciri prisma apa? Kita lihat di sini alas, di sini atap. Alas dan atapnya ini kongruen, sama persis, kongruen. Ya, kongruen. Lah terus ini dihubungkan sama segi persegi panjang. Atau segi 4 gitu aja deh ya, dan ini tegak lurus antara alas dan tembok, ini tegak lurus, alas tegak lurus, tembok ya, tegak lurus tembok. Oke, kita lanjutkan ya. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi ya, ini definisi menurut buku ya, hafalkan ya. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Ya, sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian yang bentuknya berbeda-beda. Berikut ini merupakan bagian-bagian prisma. Ya, jadi ini adalah definisi prisma menurut buku. Nah, ini aja yang kalian hafalkan ya. Kalau kalimatnya Pak Ali tadi terlalu panjang ya, kita ngikuti ini saja. Ini kok susah ya bikin garis lurus ya, sudah deh. Maksudnya mau Pak Ali ini apa, kasih kotaknya, tapi bikin garis lurus di komputer itu tidak semudah yang dibayangkan. Oke, dah bagus. Ini namanya titik sudut ya, ini yang hitam-hitam ini namanya titik sudut. Ya, yang atas ini adalah sisi atas ya. Saya tadi menyebutkan sisi atap ya. Ini kalau di versi di buku versi sisi atas. Kalian mengikuti yang versi buku aja ya. Dan di sini adalah sisi bawah atau alas ya. Ada alas kan ada atap tuh. Nah, terus kemudian ada rusuk ya. Garis-garisnya namanya rusuk. Terus ini namanya sisi tegak ya. Pak Ali tadi menyebutnya sebagai tembok. Ya, temboknya ini adalah sisi tegak. Ya, tembok. Kemudian ada sisi alas. Ini istilah-istilah ya. Jadi nah, ini kalau ini sebuah bangunan kan terdiri dari jaring-jaring. Kalau jaring-jaringnya dibongkar akan menjadi seperti ini. Ini adalah atapnya. Loh, alasnya ada dua ya, alas yang atas dan alas yang bawah ya. Di sini sisi tegaknya, di sini tinggi prismanya. Oke, kita lanjutkan. Kamu telah mengerjakan pengamatan 2 di mana paving pada gambar 3.4 merupakan contoh bentuk prisma. Perhatikan atap dan alasnya itu sama. Ya, di sini alas atas. Kalau di buku maunya alas atas ya. Ya kita ngikutin aja alas atas. Dan alas bawah ini sama persis. Ini keduanya sebangun, kongruen. Kongruen itu sebangun dan panjangnya sama plek, sama persis, itu kongruen. Terus ini dibatasi oleh sisi tegak. Yang sisi tegak ini adalah persegi 4 ya, persegi panjang. Langsung saja kita mencoba. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini namanya apa? Prisma segi 6 ya, prisma segi 6 ya. Apakah nama bangun, oh ini ada pertanyaannya ya. Apakah nama bangun tersebut prisma segi 6? Berapakah jumlah titik sudutnya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 titik sudut. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi tegaknya ada dari sini 1 ya, 1, terus di sini 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi tegak. Sisinya itu loh yang tegak itu, sisinya itu ada 6. Ya. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya persegi panjang? Panjang.
kubus itu sama dengan persegi panjang sama sisi ya, kubus ya. Segi empat adalah persegi panjang pada dasarnya. Segi empat itu adalah segi panjang sama sisi, persegi ya, persegi panjang sama sisi begitu. Berapa jumlah rusuknya? Rusuknya mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bawahnya juga 6, terus sampingnya di sini 6. Jadi seginya ini segi berapa? Segi N misalnya ya, tinggal N kali 3. Di atasnya ini jumlahnya 6, yang tegak juga 6 ya, yang bawah juga 6. Jadi total 6 kali 3 ya. Jadi kita menghitungnya gitu aja biar cepat. 6 kali 3 dengan 6 ini adalah nama dari prismanya. Segitiga ya, 3 kali 3. Kalau ini segi 6 kali 3 sama dengan 18. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Iya. Namanya adalah segi 6. Ya, apakah mempunyai bangun yang sama? Iya. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Ya, sisinya ini ada 6, terus atap 1 alas 1. Ya, jadi N plus 2. Ya, N plus 2. Jadi 6 tambah 2 yaitu 8. Kalau ini secara rumus ya, yang ini adalah N kali 3. N kali 3 ini adalah jumlah rusuknya, N kali 3. Kalau jumlah sisi, N kali tambah 2. N adalah nama segi ya, segi N. Prisma segi N ya, tinggal N kali 3, ini N kali 2 gitu ya, itu rumusan umumnya. Oke, nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut ini. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Benar. Sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Salah. Prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Rusuknya tegak semua. Salah. Ya. Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Segitiga titik sudutnya adalah 2 kali N. Ya, kalau segitiga 12 titik sudut salah. Kalau segi 6 baru. Ya, rumusnya kalau ini 3N. Titik sudut ini 3N ya, 2N. Maaf, rumusnya adalah 2N. N-nya ini 6 kali 2 12. Kalau ini segitiga 2N sama dengan 6 ya, 2 kali 3. Jadi salah kalau 12. 2N sama dengan 2 kali 3 sama dengan 12. Ya, jadi ini salah. Yang D ini salah. Yang benar saya lingkari ya. Ini salah, ini salah ya. Saya silang ini salah. Prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Alasnya. Prisma segi 4 mempunyai bentuk alas trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki seperti ini. Ya, ini namanya prisma trapesium, bukan prisma segi 4. Jadi belum tentu. Ya. Berarti salah gitu aja. Kalau prisma segi 4 ya persegi panjang, bawahnya segi 4 sama segi 4, bukan trapesium sama kaki. Ya, ini salah juga. Jadi yang benar di sini cuma A. Kita lanjutkan nomor 3. Sebutkan sifat-sifat bangun prisma ya yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk dan titik sudutnya. Sifat-sifat ya. Sifat prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi. Ya. 1. Bentuk sisi tegak selalu persegi panjang. Sisi tegak persegi panjang. Ya, kemudian 2, bentuk sisi alas sama dengan atap. Bentuk sisi alas ya, bawah
sama dengan alas atas. Nah, gitu aja ya. Kemudian, wah ini ternyata tempatnya nggak cukup ini saya ke bawahkan aja. Kemudian rusuk ya, nomor 3. Prisma. Wah, ini makanya kok panas, AC-nya mati. Oke. Prisma segi ke N ya, sama dengan ini ya. Prisma segi N memiliki jumlah rusuk sama dengan 3N. Ya. Terus kemudian titik sudut 2N. Terus jumlah sisi sama dengan N plus 2. Apalagi ya, titik sudutnya sudah ya, jumlah sisinya sudah ya, sudah ini aja. Sekarang nomor 4 saya naikkan lagi, masih ada sisa tempat di sini. Oke, gambarlah sebuah prisma segi 5 berserta jaring-jaringnya. Nah, kalau kita membuat segi 5, ya kita buat alasnya segi 5 dulu. Kurang lebih alasnya seperti ini ya. Kita bikin alasnya segi 5. Agak saya miringkan biar nanti nggak overlapping. Ini segi 5. Ya, anggap saja ini pas ya. Segi 5 ini sama, sisinya sama. Ya. Kemudian kalau di komputer enak, saya bisa copy paste ya. Ya. Ya, ini saya taruh di atasnya. Sama persis toh. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat sisi tegaknya. Ya. Sisi tegaknya kita buat seperti ini. Nah, ini akan menjadi prisma segi 5. Ya. Nah, cuman ini nanti harus dikasih putus-putus ya. Karena ini posisinya di dalam. Kita bikin putus-putus. Loh, masih ada satu yang belum saya kasih sisi. Bagaimana ini Pak Ali? Ya, ada satu yang belum saya kasih sisi. Nah ini. Terus kemudian kita putus-putus juga. Artinya ini di bagian dalamnya. Kalau kita putus-putus ini di bagian dalamnya. Oke. Kemudian jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaringnya pada intinya ini bagian atasnya segi 5. Ini segi 5. Ya. Sama kayak logonya Superman, segi 5. Waduh, ini kok jelek ya. Nah, ini panjangnya sama harus. Sebenarnya ini panjangnya sama. Seharusnya panjangnya semuanya sama, ya. Kemudian di sini segi 5-nya kok jelek amat ya. Anggap saja bagus gitu aja ya. Nah, gambarnya agak susah. Nah, gini. Ya, terus gini agak gini. Terlalu melebar. Nah, intinya panjangnya harus sama ini. Oke. Terus kemudian di sini ada seperti ini. Terus bawahnya segi 5 juga. Seperti ini ya. Bawahnya segi 5 juga. Ya, seperti ini. Anggap saja bagus ya. Terus ininya pastikan jumlahnya 5. 1 2 ya, mungkin boleh juga digambar di sini ya. 3 ya, 4 ya. Pokok jumlahnya 5, 1 2 3 4 boleh digambar di sini 5 ya. Jadi pas nanti ya, menutup ini tutup ke sini ya, ini salah satu. Panjangnya ini sama, harus sama ini panjangnya ini sama. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut dibuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Ya. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang sama. Rusuk tegak maupun tidak tegak panjangnya sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Jadi prisma segitiga ini panjangnya misalnya seperti ini, prisma segitiga ya.
Ini panjangnya sama. Ini rusuk-rusuknya, dia bawahnya seperti ini, di atasnya sama persis. Ya, sebentar. Ya, sabar. Ini putus-putus harus. Nah, di sini tidak putus-putus, di sini tidak putus-putus. Nah, ini seperti ini. Kurang pas. Nah, seperti ini. Kurang pas. Agak susah memang ya. Seperti ini. Oke. Ya. Ini semua sisinya sama panjang. Semua sisinya panjang. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi sisi ya atau rusuk. Jangan sisi, rusuk ya. Rusuk. Ini kan segitiga. Ya, segitiga. Kalau rumus segi ke n, ya, segi n rusuk sama dengan n kali 3. Karena di sini segitiga, ya, maka rusuk adalah 3 kali 3. Kita hitung tadi 9, ya, sesuai 9. Ya, rusuknya ada 9. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang sama. Berapa sentimeter kawat yang dibutuhkan? Panjang kawat adalah 9 kali panjang rusuk, ya. 9 kali rusuknya adalah 10. Jawabannya adalah 90 cm. Itu panjang kawat yang dibutuhkan. Baik, kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya pembahasannya. Dan ini adalah playlist dari pembahasan. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.